Proses hukum terhadap kasus pembunuhan Ri, bocah 9 tahun di Desa Wanareja, Kecamatan Wanayasa, memasuki babak baru. Tersangka yang berinisial Was 18 tahun, siap menjalani persidangan. Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, Satreskrim Polres Banjarnegara telah menyerahkan berkas dan barang bukti tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Polres Banjarnegara telah mengungkap adanya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun perkara ini bukan hanya masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi termasuk pembunuhan berencana, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340, kemudian 338. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kronologis daripada terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur ini. Diketahui, tersangka Was yang notabene masih saudara dengan korban, melakukan aksinya pada awal Januari lalu. Tersangka Was, warga Desa Wanareja, Kecamatan Wanayasa, ini tega melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan Ri meninggal dunia. Aksi ini dilakukan karena tersangka yang sudah kecanduan game ingin memiliki ponsel milik korban. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara Wahyu Triantono melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarnegara Yasozisohi Zebrua mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti ini diterima oleh Jaksa Purna Nugrahadi. Hasil pemeriksaan oleh jaksa, tersangka ini mengakui perbuatannya. Kami sudah menerima berkas. Setelah ini kami akan memeriksa berkas perkara ini dan hasil pemeriksaan kami menyebutkan jika tersangka ini mengakui perbuatannya. Sehingga proses ini akan kami lanjutkan hingga persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, katanya. Menurutnya, dari pengakuan tersangka, pembunuhan yang dilakukannya berawal dari tersangka yang bertemu korban di sebuah warung. Saat itu ponsel milik tersangka rusak, sementara dia melihat HP korban yang berbeda dengan miliknya. Dia pun kemudian mengajak korban untuk memancing di sungai. Tersangka ini membunuh korban dengan mencekik dari belakang. Melihat korban masih bernyawa, kemudian tersangka kembali mencekik dan memukul bagian kepala korban dengan menggunakan golok, katanya. Setelah melakukan aksinya, tersangka kemudian membiarkan korban di jurang hutan dengan ditutupi daun dan tanah. Tak hanya itu, tersangka kemudian membuang golok yang digunakan untuk menghabisi korban. Akibat perbuatannya, tersangka Was ini diancam pidana 15 hingga 20 tahun penjara sebagaimana pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP atau pasal kedua pasal 330